Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Ruler of Black Shadow. Penasaran bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung masuk ke episode 1 dari Ruler of Black Shadow. Hari itu dikisahkan langit kota es dipenuhi kabut dan awan hitam. Senja menggantung di antara gedung tua berlumut seolah akan turun hujan lebat. Asap samar dari pabrik jauh menyelimuti jalan. Di antara kerumunan siswa yang riuh, terlihat seorang siswa pulang sekolah, Han Sujun. Ia berjalan sendirian, langkahnya lambat, tubuhnya sedikit membungkuk, seakan membawa beban dunia di punggungnya. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tak ada yang bisa kuharapkan di tempat itu. Tapi entah kenapa aku masih berjalan ke sana. Gumam Sujun pelan nyaris tenggelam dalam bising kota. Dari kejauhan berdiri seorang gadis muda Han Yura 15 tahun. Ia mengangkat tangan hendak memanggil kakaknya. Tapi terlalu jauh. Suaranya tak mampu menembus bising jalan dan hati Sujun yang tertutup. Anak itu pasti ke tempat itu lagi, gumam Yura, nadanya tenang namun dalam. Dojo, ucap Yura, kenapa dia terus kembali, padahal setiap pulang tubuhnya babak belur. Kemudian kita dibawa ke flashback singkat Yura. Pintu rumah terbuka, Sujun pulang dengan tubuh penuh luka, kemejanya koyak. Yura berdiri diam di hadapannya, hanya menatap, tak tahu harus berkata apa. Sujun hanya berjalan melewatinya, diam, lelah, hancur. Kemudian cerita berpindah lagi ke Sujun. Sujun tiba di depan dojo, tempat ia berlatih selama 2 tahun. Bangunannya sederhana dari kayu tua, pintunya tertutup. Ia mengangkat tangannya, tapi sebelum mengetuk, pintu terbuka terlebih dulu. Dari dalam, muncul guru dojo dengan wajah dingin. Di belakangnya 2 murid berdiri seperti penjaga gerbang neraka. Guru, jangan buang waktumu di sini Sujun. Murid 1 berkata, kami tidak menerima orang bodoh sepertimu. Murid 2 berkata, kau cuma membawa sial. Kemudian pintu ditutup dengan dibanting keras. Hujan turun deras seolah langit ikut membuangnya. Sujun berlutut, air hujan dan air matanya mengalir bersamaan di wajahnya yang tertunduk. Kenapa? Kenapa selalu aku? Ucap Sujun. Tangannya menghantam tanah becek. Lumpur terciprat tinggi. Cipratan tanah bercampur darah dan kekecewaan. Dalam kondisi terpuruk, Sujun menyeret langkahnya pulang. Tiba-tiba, suara teriakan dan ledakan menggema dari sebuah gang. Warga panik berlari. Asap dan cahaya merah menyala dari celah-celah bangunan. Sujun membengkuk sejenak, lalu menoleh. Kakinya bergerak tanpa perintah. Apa itu? Ucap Sujun. Di ujung gang, ia melihat pria tua terkapar di tanah. Di atasnya sosok monster hitam dengan tubuh seperti asap tebal, merangkak di dinding. Wajahnya memakai topeng retak dan matanya menyala putih. Sujun melihat pipa besi di dekat tong sampah. Ia meraihnya lalu lari ke arah monster tersebut. Aku takut, tapi kalau aku diam, dia akan mati. Ucap Sujun yang melihat pria tua yang hendak diserang monster. Ia mengayunkan pipa dengan kekuatan putus asa, tapi monster itu berbalik dan dengan ekornya menghempaskan Sujun ke dinding batu. Tubuhnya menghantam keras, darahnya merah kental, kehitaman menetes dari mulutnya. Sujun meringis, ia gemetar, tapi ia tetap mencoba untuk bangkit lagi. Punggung berdarah, dengan tangan gemetar, ia kembali mengayunkan pipa yang masih ia pegang. Aku belum mati, ucap Sujun. Ia berlari lagi, tapi kali ini monster mencakarnya dari samping. Tubuh Sujun terlempar ke udara lalu menghantam tanah keras. Cairan hitam merah merembes dari bawah tubuhnya.
seperti tinta yang menyebar menodai dunia nyata. Akibat dari serangan monster tersebut, Sujun merasa semua menghilang. Suara hujan tak lagi terdengar. Dan perlahan mata Sujun pun tertutup. Karena tidak kuat menahan serangan monster yang telah melukai tubuhnya. Dan seketika, Sujun berada di ruang kosong tanpa cahaya. Ia berdiri sendirian, hanya ditemani napas dan pikirannya. Tiba-tiba, tawa teman yang menghinanya terdengar. Caci maki guru dojo, suara pintu dikunci dari luar, sorot mata ibunya sebelum ia ditemukan mati tanpa penjelasan. Kau lemah, kau tak pantas hidup, kau kutukan. Sujun terjatuh berlutut, tubuhnya hancur di dunia, dan jiwanya nyaris runtuh di dalam. Tiba-tiba, suara muncul dari kegelapan, berat, dingin, menggoda, dan sedikit familiar. Sujun menoleh, ia melihat bayangan hitam pekat berkumpul dan membentuk sebuah wujud dengan tubuh yang mirip dengan dirinya, namun dengan sorot mata yang berwarna merah. Kemudian sosok itu berkata, "Aku melihatmu, Han Sujun. Setiap luka, setiap keteguhanmu menahan siksaan, dan kau masih berdiri, meski sendirian. Menarik. Aku suka manusia keras kepala seperti itu. Jadi aku akan memberikanmu sebuah kesempatan. Maukah kamu merubah nasibmu atau takdirmu?" Sementara Sujun di dunia nyata diperlihatkan bahwa tubuhnya mulai bereaksi, diselimuti bayangan hitam dan matanya berubah menjadi merah. Kembali ke alam bawah sadar Sujun. Sosok itu masih bicara pada Sujun. "Semua itu bisa kamu lakukan, tapi tergantung pada dirimu sendiri. Apakah kamu bisa melakukannya dengan tekad dan kehendakmu, atau kau mau menyerah dan mati sebagai seorang sampah yang tidak berguna?" Sosok itu menatapnya dengan tajam dan senyum sinis. Kemudian Sujun teringat akan memori yang kelam saat semua meremehkannya. Setelah Sujun merenung dan dengan semua itu, sosok itu berkata, "Bagaimana? Kau mau menerima tawaranku sebagai ruler of Lake Shadow, atau menolaknya dan mati di sini sebagai pecundang sampah tidak berguna?" Sujun tersenyum tipis, dan sosok itu pun seperti sudah tahu dengan apa keputusan dari Han Sujun. Dan ia berkata, "Baiklah." Terlihat sosok itu mengeluarkan aura yang begitu mengerikan, dengan mata yang merah, dan seketika bayangan hitam pekat mulai menyerap ke tubuh Sujun, menyelimuti punggung, lalu tangan, lalu dada. Mata terbuka, mata merah menyala di dunia tanpa cahaya. Dan Ruler of Black Shadow episode 1 selesai. Bagaimana? Penasaran dengan Sujun setelah menerima kekuatan dari sosok tersebut? Dan bagaimana dia menghadapi monster di dunia nyata? Nantikan dan saksikan kelanjutan ceritanya di episode 2 Ruler of Black Shadow. Untuk yang suka, mohon dukungannya dengan like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan untuk cerita selanjutnya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di episode selanjutnya.